Baik, pada bahasanya lalu kita sudah belajar tentang pengertian i'rab, bagian-bagiannya, dan tanda-tanda atau ciri-ciri utama yang terdapat pada setiap bagian dari i'rab. Nah, hari ini kita akan kembali lanjutkan pelajaran kita tentang i'rab, tapi mengenai apa saja i'rab yang mengenai isim dan apa saja i'rab yang mengenai fi'il. Seperti yang kemarin sudah saya sampaikan, bahwa i'rab itu hanya mengenai isim dan fi'il saja, sedangkan huruf tidak terkenai. I'rab adalah tema bahasan yang khusus mengenai isim dan fi'il. Nah, dan seperti yang kita sudah pelajari kemarin, bahwa i'rab ada 4 macam, yakni rafa, nasab, jar, dan jazm, yang kita singkat menjadi ro, na, jaja. Ro, na, jaja, rafa, nasab, jar, dan jazm. Ciri dari masing-masing i'rab, yakni rafa, jadi huruf terakhirnya adalah dhammah. Sedangkan ciri untuk i'rab nasab, huruf terakhirnya berharokat fathah. Lalu ciri i'rab jar, huruf terakhirnya berharokat kasrah. Dan ciri dari i'rab jazm, huruf terakhirnya berharokat sukun. I'rab yang 4 macam ini tentu saja akan mengenai isim dan fi'il. Akan tetapi, sekalipun i'rab ini ada 4, sekalipun i'rab ini ada 4 jumlahnya, tetapi isim tidak terkenai oleh 4-4-nya sekaligus. Begitupun fi'il. Maksudnya, isim dan fi'il tidak terkenai keempat-empatnya sekaligus, melainkan hanya sebagian saja. Meskipun i'rab ada 4 macam, tapi keempat macam ini tidak mengenai isim atau fi'il secara keseluruhan, melainkan hanya sebagian saja. Nah, apa saja i'rab yang mengenai isim dan apa saja i'rab yang mengenai fi'il? Nah, hari ini akan kita bahas. Baik, silakan lihat ke papan tulis. I'rab rafa itu mengenai isim dan juga fi'il. Ismun dan fi'lun. Kita tahu rafa itu kan ciri utamanya huruf terakhirnya adalah dhammah. Nah, harokat dhammah pada huruf terakhir dari sebuah kata itu terjadi pada isim dan juga pada fi'il. Makanya i'rab rafa itu mengenai isim dan juga mengenai fi'il. Itu yang pertama. I'rab rafa mengenai isim dan juga fi'il. Lalu bagaimana dengan nasab? Nasab juga sama. Nasab juga mengenai isim dan juga mengenai fi'il. Silakan lihat, nasab itu kan ciri utamanya harokat huruf terakhirnya adalah fathah. Dan harokat fathah ini bisa mengenai isim dan juga bisa mengenai fi'il. Nasab bisa mengenai isim dan juga bisa mengenai fi'il. Ada 2. Nasab mengenai isim dan juga sekaligus fi'il. Lalu bagaimana dengan jar? Nah, kalau jar, silakan lihat. Jar ini kan harokat huruf terakhirnya kasroh. Nah, harokat kasroh hanya mengenai isim. Artinya i'rab jar ini hanya mengenai isim saja, tidak fi'il. Karena jar itu harokat huruf terakhirnya cirinya adalah kasroh, karena itu maka i'rab jar itu hanya mengenai isim saja. Sedangkan fi'il tidak terkenai i'rab jar. Karena yang namanya fi'il tidak ada yang harokatnya kasroh. Lalu yang terakhir jazm. I'rab jazm hanya mengenai fi'il saja. Kenapa? Karena i'rab jazm itu huruf terakhirnya sukun, dan sukun tidak mengenai isim. Semua isim harokat terakhirnya ada 3 pilihan. Kalau nggak dhammah, fathah, kasrah. Sedangkan sukun tidak mengenai isim sama sekali. Tetapi sukun hanya mengenai fi'il saja. Oleh karena itu maka i'rab jazm hanya mengenai fi'il tanpa isim. Jadi ada 2 i'rab yang hanya mengenai satu saja, tidak kedua-duanya. Tetapi juga ada 2 i'rab yang mengenai dua-duanya sekaligus,
ya isim, ya fi'il. Apa sajakah dua i'rab yang mengenai isim dan fi'il? Yakni rona, rofa dan nasab. Rofa mengenai isim dan fi'il, nasab juga mengenai isim dan fi'il. Sedangkan dua i'rab yang hanya mengenai satu saja, yakni jar dan jazm. Dengan perbedaan, jar hanya mengenai isim dan jazm hanya mengenai fi'il. Gitu ya. Nah, perlu saya sampaikan bahwa yang dimaksud dengan fi'il yang terkena i'rab rofa, fi'il yang terkena i'rab nasab, dan fi'il yang terkena i'rab jazm itu sebenarnya adalah fi'il khusus fi'il mudhari'. Sedangkan fi'il madi tidak termasuk, begitupun fi'il amar dan fi'il nahi juga tidak termasuk. Itu artinya kalau kita membahas tentang i'rab yang di dalamnya ada bagian rofa, nasab, jar dan jazm berkenaan dengan fi'il, maka yang dimaksud di situ adalah fi'il mudhari', bukan fi'il madi, bukan fi'il amar dan juga bukan fi'il nahi. Gitu ya. Kenapa fi'il madi, fi'il amar dan fi'il nahi tidak termasuk dalam bahasan i'rab dalam ilmu nahwu? Nah, ketahuilah karena fi'il madi, fi'il amar dan fi'il nahi tidak termasuk fi'il yang mu'rab, melainkan fi'il mabni. Dan kita insyaallah nanti akan bahas tentang apa yang dimaksud dengan mu'rab dan apa yang dimaksud dengan mabni. Jadi sekali lagi, kalau kita membahas tentang i'rab berkenaan dengan fi'il, maka yang dimaksud dengan fi'il di situ adalah fi'il mudhari', bukan fi'il madi, bukan fi'il amar dan juga bukan fi'il nahi. Begitu. Kita ingin ingatkan kembali tentang pengertian atau definisi i'rab agar kita semakin hafal dan selalu ingat. Apa itu pengertian i'rab? I'rab adalah kedudukan kata dalam sebuah kalimat yang ditandai dengan harokat pada huruf terakhir dari kata tersebut. Lalu pertanyaan berikutnya, ada berapa macamkah pembagian i'rab? Jawabannya ada 4, yakni rona, jaja, rofa, nasab, jar, dan jazm. Nah, baru kemudian kita review pelajaran hari ini tentang i'rab apa saja yang masuk kepada isim dan i'rab apa saja yang masuk kepada fi'il. Baik, i'rab rofa mengenai isim dan fi'il. I'rab nasab mengenai isim dan fi'il. I'rab jar hanya mengenai isim dan i'rab jazm hanya mengenai fi'il. Gitu ya. Mungkin perlu kita tegaskan kembali kenapa i'rab rofa bisa mengenai isim dan fi'il, karena rofa itu tanda akhirnya adalah dhammah dan harokat dhammah bisa mengenai isim dan juga bisa mengenai fi'il, tepatnya fi'il mudhari'. Begitupun nasab, i'rab nasab ini harokatnya adalah fathah huruf terakhirnya, dan harokat fathah bisa mengenai isim juga bisa mengenai fi'il, tepatnya fi'il mudhari'. Kenapa i'rab jar itu hanya mengenai isim? Karena jar itu cirinya adalah kasroh, dan harokat kasroh pada huruf terakhir hanya mengenai isim, tidak mengenai fi'il. Fi'il mudhari' tidak ada yang harokatnya kasroh huruf terakhirnya. Dan terakhir, kenapa jazm hanya mengenai fi'il? Karena jazm itu cirinya huruf terakhirnya adalah sukun, dan sukun hanya mengenai fi'il mudhari', tidak isim. Artinya isim tidak ada yang huruf terakhirnya sukun, karena sukun adalah ciri untuk fi'il mudhari', tidak isim. Sebaliknya, kasroh juga hanya ciri untuk isim, tidak untuk fi'il. Demikian pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Tetap belajar, terus semangat, dan kataballahu lakumun najah.